Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita tafsir surah Al-Ma'arij. Jadi tafsir yang kita gunakan Hasyiyah Sawi ala tafsir Jalalain. Kita sudah memasuki ayat ke-12. Ini cerita tentang di padang mahsyar, ya, padang mahsyar. Seperti digambarkan di dalam surah Al-Kahfi, wa nahsyuruhum falam nughadir minhum ahada. Jadi semua itu akan dibangkitkan nanti. Makanya nanti ditambah mim di depannya menjadi ismul makan, mahsyar, padang mahsyar. Mahsyar itu berasal dari kalimat hasyara. Jadi tempat berkumpul. Makanya nanti di situ digambarkan manusia cuma satu saf. Satu saf ini ada dua makna. Yang pertama makna majaz. Arti makna majaz, tidak ada seorang pun la yakhfa 'alallahi ahad. Kata Imam Baidawi, la ahad yakhfa minallah. Tidak ada yang bisa bersembunyi dari Allah. Makna yang pertama. Makna yang kedua adalah makna hakiki. Arti makna hakiki, begitu luasnya padang mahsyar itu, sampai-sampai manusia yang dikumpulkan oleh Allah jama'nakum wal awwalin itu cuma satu saf saja. Begitu luasnya mahsyar itu. Kenapa luasnya mahsyar itu? Mahsyar, bumi ini adalah bagian dari padang mahsyar nanti. Ketika bumi ini wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Jadi bumi ini kan ditarik nanti oleh Allah. Bumi ini bulat. Kata Imam Baidawi, wala nunkiru annal arda kurawiyah. Kami tidak memungkiri kalau bumi ini bulat. Jadi bentuknya memang bulat. Tetapi ketika hari kiamat nanti, ini bumi ini wa idzal ardu muddat, ditarik oleh Allah, Pak. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Sehingga yang ada di bawah-bawah bumi terangkat semuanya. Makanya di padang mahsyar nanti la tara fiha iwaja wala amta. Hanale gunung, hanale lembah, hanale tepat dengan maknya. Jadi makanya ketika waktu itu manusia bingung, hoyak tajo. Kalau ada gunung hiplung bak gunung, kalau ada lembah lembah hiplung. Menyoda bak kaya nyoh hana mau tajo mbak. Enggak tahu dia mau lari ke mana. Makanya pada pertemuan yang lalu, ini ada kata kuncinya di sini, Mbak. Ini iftidak. Iftidak ini apa? Dia berani mengambil siapapun sebagai jaminan dia supaya dia bisa masuk ke dalam surga. Yang kibam bro akai manusia waktu itu. Dia bahkan mengatakan, ya Allah necok anu lon mentau, asal saya bebas dari api neraka. Kepuan ron nutet anu lon sebagai pengganti lon. Ini yaftadi namanya, Mbak. Iftidak ya, Mbak. Tapi tidak diterima oleh Allah. Ini mereka berkeinginan, ya, lau ini lau tamanni namanya. Ini pada ayat 11 sebelumnya. Lau ini tamanni. Arti tamanni, dia berkeinginan sedemikian rupa tapi tidak dikabulkan oleh Allah. Seperti seorang berkeinginan untuk keluar daripada padang mahsyar itu. Fahal ila khurujim min sabil, karena hana tuhaplung, cara satu-satunya untuk lari dari padang mahsyar dua caranya. Yang pertama menembus langit, yang kedua menembus bumi. Baru bisa lari dia. Maka Allah mengatakan, ho menjaplung. Kalau kamu mau lari, caranya dua, kata Allah. Tembus langit dan tembus bumi. Tapi tidak bisa kamu menembusnya kecuali dengan izinku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya karena dia tidak bisa lari, ketika itu dia mengatakan, yaftadi, ini yang kemarin, Mbak. Ayat pertemuan yang lalu. Ya Allah, ambil anak saya saja sebagai ganti saya, ya Allah. Asal saya bisa masuk ke dalam surga. Anak binaji bukan, necok ya halun mentong, necok ya halun.
agar saya masuk ke dalam surga, bahaya hai tamalan neraka gitu. Sekarang kita lanjutkan ayat ke-12. Ini masih kondisi di padang mahsyar. Maka diberikan sinyal oleh Allah, falam nughadir minhum ahada. Nanti di dalam di padang mahsyar itu tidak ada satupun yang keliru sama Allah. Keliru apa? Keliru tulang-tulangnya, keliru orangnya, atau ada tulang yang tertinggal. Hana ya Pak? Nggak ada. Mungkin secara logika kita akan berpikir begini, bagaimana mungkin tulang yang sudah lama sekali melebur dari masa Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, terus sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali sudah manusia di bumi ini. Ada tulangnya dibuang kemari, ada yang dimutilasi, ada yang ibah laut, naik bawah gunung. Ini bagaimana caranya? Inilah yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran ketika Nabi Ibrahim alaihissalam minta kepada Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, nepedeh bak mata lon langsung ya Allah, beente atai padang mahsyar. Jino nepedeh ya Allah. Pakai bancara nanti di padang mahsyar engkau bangkitkan manusia. Manusia itu sudah bercampur baur. Ya nampak, tulang ka kena sabah ke dia sabah ya Pak. Kadang-kadang pun badanna ulehana nya ki bancara ya Allah. Kemudian Allah mengatakan, qala awalam tu'min. Kamu tidak percaya kan? Kan bala ya Allah. Walakin li'atma'inna qalbi. Lon untuk bertenang draw mentang ya Allah. Ya nampak. Untuk lon menyaitannya ngeliurung lain pakai bancara lon jelaskan bawanya. Apa kata Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Khudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalim minhunna juz'a. Kamu ambil 4 ekor burung. Penafsir sepakat burung yang dimaksud adalah burung merpati. Kenapa merpati? Contoh burung dalam Al-Quran itu kebanyakan semua burung merpati. Karena merpati itu ada di semua negara. Tapi kalau burung-burung tertentu, hanaino, burung kasuari dekah, hanaino, hanatakalan. Maka ini contohnya burung merpati. Yang di dalam Al-Quran juga disebutkan mayum sikuhunna illa rahman. Itu juga burung merpati yang mengepak-ngepak sayapnya. Ketika itu dia tidak mengepak lagi, rupanya dia memenuhi pundi udara yang ada di bawah sayapnya. Sehingga dia ketika penuh, kenapa dia bisa terbang? Karena ada pundi udara di sini. Allah mengatakan mayum sikuhunna illa rahman. Yang buat seperti itu saya, itu kata Allah. Menyohana patih cok burung merpati, lakukan penelitian sama burung merpati itu. Kenapa bisa seperti itu? Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam mengambil 4 ekor burung. Dia cincang-cincang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak cukup dengan cincang, nelawak. Ketika sudah dicampur-campur, nya kamu campur nu manap, nyo ticem nyo leji yang teh nama holim. Yang jelas semua sudah dicincang-cincang. Kemudian kamu letakkan di 4 gunung yang berbeda kata Allah. Tsumma du'uhunna ya'tinaka sa'ya. Kamu panggil burung itu. Dia akan terbang kepadamu seperti posisi semula sebelum kamu menyembelih dia. Masih yakin kepada saya? Baru yakin Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, binanci gedenya ketika dibangkitkan di padang mahsyar, maka di dalam tafsir Ibnu Abbas, sebelum roh menyatu dengan tubuh, di padang mahsyar roh sudah berdiri duluan rupanya. Roh berdiri duluan tunggu perintah Allah untuk menuju ke tubuhnya. Jadi makanya tubuhnya kan kamu tipruk mendumak, kamu tipruk. Ketika itulah tubuh itu dikembalikan lagi oleh Allah, maka roh itu kembali ke tubuh itu. Jadi maka Allah mengatakan, begitulah saya bangkitkan orang nanti di padang mahsyar. Sebagaimana burung tadi yang kamu panggil, tidak ada kaki yang ketukar, hanya menukar kaki, Pak. Mapuleh hanya menukar, bacupi hanya menukar. Maka Allah mengatakan, falam nughadir minhum ahada. Tidak ada yang saya tinggalkan, satu pun tidak ada kata Allah, semua bersih. Inilah yang dikatakan wa alqat ma fiha wa takhallat. Mana takhallat ini apa artinya? Takhallat khalid itu kagle, Pak. Bungonya kagle, dalamnya kagle. Inilah cita-cita bumi dari dulu. Bumi melapor kepada Allah, ya Allah, lon ka tutah lu ni Allah. Allah mengatakan pekan tutah. Nyo manusia iya telo ni pegang mati ji. Efeknya kena saya ya Allah, nyan Pak. Gara-gara mati wa kena lu. Nyan wate mate wa nyan balon ji tanam ya Allah. Ditanam juga sama saya ya Allah. Kamu tenang saja kata Allah. Nanti pada waktunya baru wa akhrajatil ardu afqalaha. Semua dikeluarkan, Pak. Maka di dalam tafsir At-Tabari, afqalaha itu apa? Asaqal, sakalan dalam Al-Quran. Sakalan itu tidak ada lain, Pak. Jin dan manusia. Afqalaha
itu dikeluarkan semua manusianya tepi penuh luar, Pak. Jasad-jasad semua dikeluarkan. Walaupun nanti ada dalam terjemahan dikatakan isi-isi perut bumi dikeluarkan. Makanya dalam tafsir Ibnu Abbas yang dimaksud athqal di sini apa? Yang memberatkan bumi itu apa? Itulah manusia dari dulu. Ketika itu baru lega bumi, lega dunia Allah. Manusia hanale tepu hanale dalam dunia ya Allah. Semua terserah Engkau ya Allah. Disitulah kita itu baru nanti diinikan apakah digiring ke dalam surga atau digiring ke dalam neraka. Sekarang kita lanjut ayat ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sahibatihi wa akhihi. Ya, coba diterjemahkan. Dan istrinya dan saudaranya. Dan istrinya dan saudaranya. Ini seperti kalimat begini. Saya makan nasi, roti, Makna roti apa? Saya makan roti juga, Mbak. Kemudian anggur. Maknanya saya makan anggur. Kalimatnya tidak perlu diulang. Saya makan nasi, saya makan roti. Tidak perlu lagi makan, tidak perlu diulang. Saya tidak perlu diulang. Makanya wasahibatihi kembali ke belakang, Pak. Lau yaftadi. Dia itu ingin memanfaatkan istrinya supaya dia masuk ke dalam surga. Indang lu nedet mentang hana buku ya Allah. Makanya seorang waktu itu dia sudah pikir diri dia sendiri. Hana pikir kau. Maka siapa yang memikirkan orang lain? Anak yang salehnya namanya. Maka anak yang saleh, maksud saleh apa? Dia sendiri sudah beres sama Allah. Ya kan beresnya, Pak? Maka karena sudah beres, dia mengurus ayahnya, mengurus orang yang paling dekat dengannya. Makanya dalam tafsir Ibnu Abbas, apa kata Ibnu Abbas? Kalau kamu ingin beres urusannya, Pak, nyo anak saleh kalah saboh. Kalau ingin bisa memberikan syafaat kepada orang lain, bangunlah salat tahajudlah kamu. Ya, Pak. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Maka Ibnu Abbas mengatakan asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, supaya kamu dibangkitkan dalam keadaan terhormat. Pak terhormat, ibadah masyarakat Pak terhormat. Kan lagi bunuh necoknya ya Allah nepason neraka saya dalam surga. Kan orang hina namanya itu, Pak. Artinya apa? Dia memanfaatkan orang lain untuk bisa masuk ke dalam surga. Tapi Ibnu Abbas mengatakan kalau kamu mau jadi orang mulia nanti, maksud mulia apa? Sudah kamu dimuliakan, kamu bisa menolong orang lain lagi. Maka bagaimana caranya? Fatahajjad bihi nafilatan. Coba kamu bangun tengah malam. Kamu sholat tahajudnya. Kalau bisa tambah dengan witir. Ya, tambah dengan witir. Kalau bisa umahan tangguh boleh rakaat. Satu rakaat saja. Pekan bola ida bedah malam ni. Matanya ida bedah. Artinya apa? Bola 2 jam tanya bola. Masa salat ni cuma setengah jam saja ida pubuk ni. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kalau tidak mau, ya tidak apa-apa juga, nak pupusinya. Cuma apa? Allah mengarahkan saja. Mau enggak? Nak mau? Ya sudah. Pep nanya, kayu pedah malam dok. Kayu baca Quran. Mau baca, nak pupusi ni. Aqimis salah, dirikan salah. Hai lo, enggak mau, enggak apa-apa juga. Nak pupusi, nak pupusi itu yang hak anda pupusi, Pak. Artinya apa? Kita tidak rugi, Pak. Beliau tidak salat, yang rugi sendirinya, Pak. Kita salat, yang untung kita juga sendirinya, Pak. Jadi anak-anak aja nanya. Paling-paling katanya mendemai pahala mentong. Pahala mengarahkan. Kalau dia tidak mau mendengar, kita pahala dapat juga. Dari mana pahala? Pahala kita mengajak dan dia tidak mau mendengar. Nah, buku. Maka dia itu sampai tega-teganya dia itu istrinya juga dia korbankan. Wa akhihi, saudaranya juga dia korbankan. Dicok saudara-saudara lu ni Allah. Lepas dalam neraka asal saya bisa masuk ke dalam surga. Ini menandakan. Ini kalau kita lihat dalam kajian semiotik, ya, dalam kajian semiotik, ilmu simbol. Ya. Dalam kajian semiotik, inilah yang dikaji oleh Imam Al-Qushairi dalam tafsir beliau. Ini menggambarkan begitu susahnya nanti di padang mahsyar. Jino hom hana tak fikir katanya, hana fikir tepu. Jino tak fikir mangat, tak fikir nyo mangat tengah tentu. Tentu bengah mangat pajah hubu. Tentu mangatnya, singohnya kata to mandu mangat aja tak fikir. Hana tak fikir ente kiban tentu. Hana tahu tolong, hana tak fikir. Padang mahsyar bagaimana? Hana ada fikir, Pak. Ya, hana ada fikir. Yang penting apa? Yang penting baju mangat. Yang penting tengut mangat. Hana ada fikir bagaimana cara mati mangat, hana fikir, Pak. Tidak terfikir oleh kita bagaimana nanti enak setelah mati. Ini hana ada fikir. Yang dipikir bagaimana mangat ini. Seperti orang ingin berangkat dari sini ke Medan dengan bus atau mobil pribadi. Dia yang terfikir sama dia bagaimana enak perjalanan.
tinggal hitino tiat, tinggal hitigli tak pajuhnya pajuhji, tinggal hibirun tak pajuh. Hana terfikir kan yang pakiban mangat untuk tinggal di Medan. Di Medan rumah ngempu dah sewa. Yang ada kepikir kan Pak? Yang kepikir pun, yang penting mangat ino tajak kena doh aja lah. Buat tetrok ke di Medan. Apa lo peng ka hansip le, kan Pak? Peng hansip ngempu dah sewa rumah. Hana kepikir kan Pak? Karena dari pertama dia berangkat sudah tidak dia pikirkan itu. Tapi ketika seorang memahami hakikat hidup itu, dia menjalani hidup ini, dia berpikir hidup setelah mati bagaimana. Maka dia mencari bekal untuk hidup setelah mati. Maka Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, Al-Kaisu, orang yang cerdas itu, orang yang memikirkan hidup setelah mati. Kalau orang yang memikirkan hidup di dunia ini saja, hanya orang bodoh nanti Pak, orang bodoh. Dia mikir cuma ke ini saja, alias seperti tadi, kan orang bodoh namanya. Yang dia pikirkan pakai mangat dapat jobu tigli, dapat jobu ibirun, dapat jobu ilo semawe, dapat jobu waktu teruk gede, hana tepu-tepu le Pak. Nyoso yang sambut kita peng pikahan le Paknya. Itu orang bodoh namanya. Dia menghabiskan semua di tengah perjalanan sampai ke tujuan tidak ada apa-apa lagi. Kita lanjut lagi. Wa fasilatihi allati tuwi. Ya, Pak. Baca apa? Dan kaum familinya yang melindunginya ini di maksud dunia. kaum famili. Fasilah itu maknanya al-aba. Aba itu ayah-ayahnya sampai kakeknya. Berani-beraninya dia mengorbankan ayah kandungnya, Pak. Yahlun necok jici ya Allah. Ya namanya. Yahlun necok jici. Kenapa kan hanai purna lon jamun. Hanai purna agama kelun. Necok yahlun necok ci lon sampai ke atas asal saya bisa masuk ke dalam surga. Masuk dalam surga. Dan lemparkan mereka ke dalam neraka. Maka mereka kai pikir roh, baik pikir roh. Makanya Allah mengatakan, kama khalaqnakum awwala marrah. Di padang mahsyar kondisinya seperti kita baru dilahirkan dari rahim ibu. Apa maksudnya? Seorang nggak punya apa-apa, jabatan tan, inohom lah terpegang hebat hati bulan, hebat. Ya sementara hebatnya, betul-betul hebat. Nah hebat tertoton, bujur kita pegang hebat tertoton hebat. Apa yang kakak nale Pak? Oh saya lon ayu tiat Pak, ayu tiat. Jabatan ada, duit ada, semua ada, tertoton lah terpegang lagi Pak. 100 tahun itu tak lama ya Pak. Ditun, 2 ton, nanti 10 ton, bak tak duduk. Umur kali 50 ton. Umur kali 50 sekian, kamu tambah-tambah umurnya Pak. Maka di padang mahsyar nanti, jangankan jabatan, jangankan harta, metilu dana Pak. Tilu dana. Menyona urut Mekah tilu ini, tak belah Pak. Nyomupeng dan tepu patan Pak. Anak tepu-tepu Pak. Maka dari mana tilu dan nyo bajai kita nyo, anak yang saleh rupanya yang main kita nyo Pak. Apalagi anak itu penghafal Quran. Nyani meju jubahnya, getok baju aurat dia Pak. Aurat ibu dan bapaknya dia tutupi Pak. Apalagi orang yang fasalli li rabbika wanhar. Dalam tafsir Ibnu Abbas, ketika manusia telanjang di padang mahsyar, maka Ibnu Abbas mengatakan, tenang saja kata beliau. Allah sudah berjanji. Beliau mengatakan, makanya salah satu penafsir yang mengatakan, Al-Kausar qabla al-hisab. Kausar itu telaga Kausar sebelum manusia dihisab, bukan nanti di dalam surga. Ini salah satu pendapat Ibnu Abbas. Kenapa demikian? Sebelum manusia dihisabkan, dilihat mendumpak, dilihat ya nama. Sebagai bentuk penghormatan Allah Subhanahu wa taala agar aurat mereka tertutup, maka disediakanlah Al-Kausar, sebuah telaga. Di situ mereka itu telaga Kausar itu kata Imam Sawi, Ibnu Abbas, tuqadu bi sab'ina alfa malaikah, 70.000 malaikat yang menjaga. Setiap yang masuk dipakaikan pakaian Pak sehingga tertutup auratnya, sehingga dia main di telaga Al-Kausar sambil menunggu dipanggil giliran, sambil menunggu dihisap. Kalau orang yang lain di padang mahsyar hidang dia thiuro 50 ribeton, 50 alfa sana. Jadi makanya mereka lari ketakutan, iplung gede, hana baje, hana tepu telun Pak. Ya telun. Coba kita perhatikan lagi binatang ke lemah Pak. Iplung gede, silutan teputan Pak. Diusai lagi plung le gede. Diusai lagi plung le gede. Ketika dengar subuh minum plung le gede. Hana tujuan hana jelas Pak. Tapi orang-orang yang salat, fasalli li rabbika wanhar. Dan orang yang tidak kerit, orang dermawan, orang yang berkurban, mereka akan dimasukkan ke sebuah tempat. Nyo tembayang pita. Jangankan dah pegang mutedekah, tembayang tanma. Bagaimana caranya ini seperti ini? Atau dia itu sembahyang ada, semua ada, tapi itu mencuri ada apa? Mencuri punya orang, ya Pak, mencuri punya orang. Makanya ini kita ulangi lagi hadisnya, Pak. Hadisnya. Agar kita itu termasuk lu ke Pak. Tak jaga draw katanya. Baik tak cok tak gop, walaupun hal yang kecil sekali.
Ketika perang Khaybar. Waktu setelah selesai perang Khaybar, ada seorang sahabat yang meninggal dunia. Waktu meninggal dunia, ketika itu para orang muslimin mengatakan fulanun syahid, lagi orang meninggal ketika di Palestina, Pak. Kan diangkat semuanya, diangkat fulan syahid, si fulan sudah syahid, si fulan sudah syahid. Berita ini sampai ke Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar mengatakan fulan syahid, fulan sudah syahid. Maka bangga sekali orang syahid waktu itu. Keluarganya juga bangga. Sampai berita ini ke Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Tidak. Ana arahu finnar. Saya melihat dia di dalam neraka, kata Rasulullah. Sahabat dikejar, ya Rasulullah, dia mati syahid. Urung semayang, urung bayar takut, urung mensedekah, urung tahajud, ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Dia gara-gara mencuri punya temannya. Apa yang dia curi? Simpel sekali yang dia curi. Nanti burdah ya. Nanti sorban ni juga. Sorban nga ni coy bumasama. Dia masuk ke dalam neraka, kata Rasulullah SAW. Walaupun dia mati syahid, walaupun dia ikut pertempuran denganku, kata Rasulullah SAW. Maka jika dia terjaga doa, beta pekarugo apa, beta pekarugo, beta telemigo, beta coata goma, walaupun cuma sedikit. Maka di dalam surah Al-Ma'un, seorang akan dilaknat oleh Allah gara-gara imakrib bak jarum obet. Wa yamna'unal ma'un. Sebagian penafsir mengatakan, sebagian penerjemah, kalau lihat di terjemahan, ma'un itu suatu hal yang berharga. Tetapi kalau di dalam tafsir Ibnu Abbas, apa kata ma'un? Ma'un itu asyai al-basit, hal yang ringan-ringan, Pak. Seorang bisa dilaknat oleh Allah gara-gara hal yang ringan. Krip, bacut, apa itu? Al-khayt. Khayt itu apa namanya? Beneng, Pak, beneng sama jarum. Al-khayt al-ibrah. Imakrib bak jarum, ilake, ai pinjam jarum dia. Belum lagi goblon, Pak. Belum lagi goblok, Mbak. Pinjam beneng dia. Belum lagi goblok. Kenapa orang ini dilaknat? Hal kecil saja yang makrib belum hal raya. Yang menyona orang lagi, yang hendak dia pinjam. Pinjam motor dia, yang hendak dia pinjam, Mbak. Kenapa? Karena Mbak bunuh mentah keringnya, Mbak. Orang seperti ini termasuk juga wailun lil musallin. Termasuk disebutkan satu-satu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yamna'unal ma'. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Wa fasilatihi allati tu'i. Padahal ayahnya itu dia dulu selalu minta kepada ayahnya, melapor kepada ayahnya, dilindungi oleh ayahnya. Tapi berani-berani di padang mahsyar dia itu iftidak. Iftidak itu apa? Mengorbankan ayahnya supaya dia masuk ke dalam surga. Pakai bambu akai urung katanya. Nak mau tahu lagi dia. Apakah ayahnya, apakah istrinya, apakah anaknya, nak mau tahu. Bahkan ini yang lebih parah lagi. Wa man fil ardi jami'an thumma yunjih. Ya, Pak, coba dibaca. Dan orang-orang di atas bumi seluruhnya kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. Bukan saja istrinya, bukan saja anaknya, bukan saja ayahnya, tetapi apa? Seluruh penduduk dunia. Perhatikan kalimat ini baik-baik. Thumma itu beda dengan sama. Kalau di Al-Quran, thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Thumma yunji, itu beda. Terima kasih.